Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah AKM 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang bonds payable atau hutang obligasi dalam hal ini adalah dengan metode effective interest method ya. Nah ini untuk metode effective interest method ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahwa apabila hutang obligasi diterbitkan dengan diskon, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo adalah lebih besar bila dibandingkan dengan nilai atau jumlah pada saat diterbitkan. Kemudian apabila hutang obligasi diterbitkan dengan premium, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo itu lebih kecil. Jadi lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai pada saat penerbitan. Jadi kalau dengan diskon, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo itu lebih besar dibandingkan dengan pada saat penerbitan. Tapi kalau diterbitkan dengan premium, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo itu lebih kecil. Kemudian penyesuaian terhadap biaya bunga ya, terhadap beban bunga obligasi selama umur obligasi ya, selama umur obligasi itu kita namakan dengan amortisasi. Nah, kalau di aset tetap ya, aset tetap itu kalau istilahnya penyusutan ya, istilahnya penyusutan bisa depresiasi. Tapi kalau untuk yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan obligasi, itu istilahnya adalah amortisasi. Nah, untuk pengamortisasi di hutang obligasi, di beban bunga obligasi ya, di sini prosedurnya menggunakan efektif. Jadi metode bunga efektif. Nah, atau metode nilai sekarang. Jadi ini yang digunakan untuk menghitung amortisasi di beban bunga obligasi. Ini menggunakan metode bunga efektif atau metode present value atau amortisasi nilai sekarang. Nah, ini kita bahas mengenai apa itu metode bunga efektif. Jadi metode bunga efektif itu suatu prosedur di mana untuk menghitung besarnya beban bunga secara periodik dengan menggunakan persentase nilai yang ditetapkan dari nilai yang ditetapkan dalam obligasi ya. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah amortisasi, jumlah yang diamortisasi adalah dari beban bunga obligasi itu dikurangi dengan, nah ini kita rumusnya adalah beban bunga obligasi dikurangi dengan beban bunga yang dibayarkan ya. Jadi untuk menghitung berapa jumlah yang diamortisasi adalah beban bunga obligasi dikurangi dengan beban bunga yang dibayarkan, di mana beban bunga obligasi itu dihitung dari nilai tercatat obligasi di awal periode dikalikan dengan tingkat suku bunga efektif. Kemudian untuk mencari berapa beban bunga yang dibayar, PET itu yang dibayar ya, itu adalah jumlah nominal obligasi dikalikan dengan suku bunga yang ditetapkan. Sehingga nanti jumlahnya itu beban bunga obligasi dikurangi dengan beban bunga yang dibayarkan, itu adalah jumlah yang diamortisasi. Itu untuk mencari besarnya jumlah yang diamortisasi. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah tabel. Kalau di sini adalah tabel 3, nanti di contoh itu namanya tabel 2 ya. Jadi sebenarnya sama. Ya. Di sini adalah kita tulis tabel ini adalah tabel 3, kemudian nanti ada tabel 4. Nah, ini ada tabel 4. Nah, nanti sebenarnya sama ya. Nah, kita mulai satu persatu, mulai dari
Apabila ini ada dua contoh. Yang pertama adalah apabila utang obligasi ini diterbitkan dengan diskon, dan nanti yang kedua adalah apabila utang obligasi itu diterbitkan dengan premi. Nah, ini contoh perusahaan Evermaster menerbitkan 100.000 dolar pada 8%. Nah, 8% suku bunga obligasi pada tanggal 1 Januari 2011. Kemudian jatuh temponya adalah tanggal ini jatuh tempo adalah tanggal 1 Januari 2016. Tadi diterbitkan tanggal 1 Januari 2011. Kemudian di sini 100.000 dolar, 8% suku bunga obligasi adalah 8%. Kemudian dibayar interest payable. Nah, ini bunga dibayar, hutang bunga dibayar setiap 1 Juli 1 Januari. Ini pembayaran bunga. Nah, kalau kita lihat pembayaran bunga itu 1 Juli 1 Januari, berarti 1 tahun itu membayar 2 kali, atau kita menyebutnya semi annually. Semi annually itu adalah setiap setengah tahunan, ya. Kemudian investor setuju membutuhkan tingkat suku bunga, jadi efektif interest rate-nya, tingkat suku bunga efektifnya adalah 10%. Jadi kalau kita bandingkan, tingkat suku bunga obligasinya 8%, tingkat suku bunga efektifnya adalah 10%. Jadi tingkat suku bunga efektif lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga obligasi. Nah, sekarang kita mencari berapa diskon atau preminya, ya. Nah, kita lihat, kita mencari bahwa nilai pada saat jatuh tempo maturity value adalah 100.000 dolar. Kemudian present value, nilai sekarang dari 100.000 dolar dengan nilai dengan jatuh temponya adalah 5 tahun. Jadi ini present value ini 100.000, kemudian 5 tahun dengan sehingga suku bunga efektifnya adalah 10% dan dibayar semi annually, ya. Ingat di sini tadi suku bunga efektif interestnya adalah 10%. Tapi karena dibayar ini 5 tahun, selama 5 tahun, kemudian dibayar selama setengah tahunan. Berarti kalau setengah tahunan, maka untuk setiap kali pembayaran itu 10% itu adalah 10% per tahun, ya. Kalau dibayar per semester berarti setiap kali membayar itu adalah 5%. Dari mana asalnya 5%? 5% adalah 10% dibagi 2 sama dengan 5%. Ya. Jadi nanti ke kanannya, karena kalau tabel kan ke kanan itu adalah 5%, itu persen. Kalau ke bawah itu adalah menunjukkan tahun atau time-nya, ya. Berarti ke kanannya nanti 5%. Kemudian kita perhatikan yang N-nya itu kan 5 tahun. 5 tahun. Karena setahun itu membayar 2 kali, maka 5 tahun, berarti kalau 5 tahun berarti 5 kali 2 sama dengan 10. N-nya 10. Berarti R-nya adalah 5, N-nya adalah T-nya, ya. T-nya itu adalah N-nya adalah 10. Nah, sekarang kita mencari gini. Asalnya 0,61391. Nah, tadi kan ke kanan 5%, ya. Ke kanan 5%, ke bawahnya adalah 10. Kita lihat tabel 3. Kalau di sini kita tulis tabel 6/2 itu salah. Ini adalah seharusnya kalau contoh di sini adalah tabel 3. Nah, kita lihat tabel 3. Tabel 3 kita perhatikan, ini kita bisa dikit, ya. Nah, ke kanan kita cari 5%.
ke bawah kita cari N-nya adalah 10%. Nah, sekarang kita cari di sini 0, ini ya, 0, nah 0,61 sekian. Nah, ini kita cari, kita tulis di sana 0,61 sekian. Nah, ini 0,6139. Nah, ini yang tabel 3. Kemudian kita cari yang kedua. Jadi kita mencari present value dari yang nominalnya 100.000, jangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga efektifnya adalah 10%. Nah, karena dibayar semi annually, maka I-nya yang tadinya 10% dibayar setengah tahun, maka dibagi 2. 10 dibagi 2, maka ketemu 5%. Kemudian umurnya adalah 5 tahun. Karena membayar 2 kali dalam setahun, maka kali 2 sama dengan 10. Jadi ke kanannya 5, ke bawahnya 10. Kemudian kita mencari present value untuk yang, nah sekarang yang kedua, present value 4.000. Kenapa 4.000? Karena di sini tingkat suku bunga obligasi adalah 8% ya. Tadi kan 8%. Ini kan 8%. Maka 8% kali 8% itu adalah untuk setahun ya, kali 100. Kemudian dibagi 2. Jadi itu karena ketemu 4.000. Jadi 8% kali 100.000 itu kan 8.000 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena setahun itu membayar 2 kali, maka sama dengan 4.000. Kemudian kalau di situ 4.000 sama, karena tadi tingkat suku bunganya adalah 10% per tahun, membayar 2 kali, maka kita bagi 2, ketemu 5%. Kemudian N-nya 5 tahun menjadi 10, ya jadi 10 ya, 10 kali 5. Nah, ini kita mencari, kita bersihkan dikit, maka kita mencari I-nya adalah 5%, karena tadi dibagi 2 kali ya. I-nya T-nya adalah, N-nya adalah 10, maka ketemu ini 7,7 sekian. Nah, ini kita tulis di sana. Nah, ini 7,72173. Ini asalnya dari tabel 4. Jadi sudah saya revisi ya. Tabel 6 garis data 2 itu diambil dari tabel 3, sedangkan tabel 6 garis data 4 itu adalah diambil dari tabel 4. Kemudian kita kalikan dengan 4.000, maka ketemu 92.278. Kemudian kita kurangkan. Nah, di sini karena nilai jatuh temponya lebih besar dari nilai pada saat penjualan diterbitkan, maka muncul diskon. Tadi kalau diskon, maka nilai jatuh temponya lebih besar dari nilai pada saat diterbitkan. Maka di sini selisihnya ini adalah diskon. Kemudian kita buat jurnal. Kita buat tabel dulu ya. Tabel nanti baru buat jurnal. Nah, tabel ini untuk membuat schedule amortisasi beban bunga tadi ya, dengan menggunakan metode effective interest method ya. Jadi di sini adalah tanggal, kemudian kas yang dibayarkan, beban bunga, amortisasi diskon, kemudian nilai yang ditetapkan. Nah, ini kita tadi kan penerbitannya tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari tadi nilai yang ditetapkan di utang obligasi adalah 92. Ini sudah kita hitung tadi. Nah, ini 92. Jadi proceed from sale of bonds itu 92.278. Nah, kita tulis di
saat penerbitan tanggal 1 Januari 2011. Nah ini yang sudah kita cari tadi. Kemudian tanggal 7, karena ini kan pembayaran yang pertama ya. Tanggal 7 ini bunga yang kas yang dikeluarkan adalah 4.000. Kemudian 4.000 itu asalnya dari nih. Dari 100.000 dikalikan dengan 8%. Itu yang per tahun, karena dibayar 2 kali maka dibagi 2 atau kali 6/12 itu boleh, atau langsung dibagi 100.000 kali 8% dibagi 2 itu juga boleh, maka ketemu 4.000. Kemudian beban bunga adalah 92.278. Ini yang sudah kita cari lagi tadi ini. Jadi dari nilai yang ditetapkan di akhir pembayaran kemarin dikalikan tingkat suku bunga efektif, kemudian karena itu setahun maka dibagi 2, maka ini ketemu 4.614. Kemudian kita kurangkan untuk mencari diskon. Amortisasi diskon adalah beban bunga dikurangi dengan kas yang dibayarkan, maka ketemu ini. Kemudian kita mencari nilai yang ditetapkan hutang obligasi pada hutang obligasi adalah nilai yang ditetapkan pada akhir pembayaran kemarin ditambah dengan amortisasi diskon. Kalau amortisasi diskon maka ini ditambahkan. Kalau misalkan nanti amortisasi premi itu dikurangkan, itu bedanya ya. Jadi karena ini amortisasi diskon, maka nilai yang ditetapkan pada periode pada periode pembayaran terakhir ditambah dengan amortisasi diskon. Kemudian kita mencari sampai terakhir ya. Nah, nanti sampai dengan pembayaran terakhir sama dengan 5 tahun, maka jumlah nilai yang ditetapkan sebesar nilai nominalnya ya, ini sebesar ini. Nah, sebesar nilai nominal. Nah, kemudian kita mencari membuat jurnal. Kita membuat jurnal. Oke, sekarang kita buat setelah kita mencari selama 5 tahun ya, atau 10 kali pembayaran. Jadi ini kan kalau kita perhatikan 5 tahun karena dibayar per semester, maka ini kalau kita ini adalah di 10 kali atau 5 tahun atau 10 kali. Maka jumlah nilai yang ditetapkan pada akhir pembayaran terakhir maka sebesar jumlah nominal. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat jurnal. Jurnal yang pertama adalah pada saat penerbitan tanggal 1 Januari 2011. Jurnalnya adalah kas pada hutang obligasi. Ini sejumlah yang nilai yang diterbitkan tadi yang kita cari ya. Kemudian jurnal yang kedua untuk mencatat pembayaran bunga yang pertama dan amortisasi diskon, yaitu tanggal pembayaran bunga karena kalau transaksinya tanggal 1 Januari maka pembayaran bunga yang pertama adalah tanggal 1 Juli ya. Jurnalnya adalah kita cari yang pertama tadi, tanggal 1 Juli, berarti yang ini. Yang kita lihat yang tanggal 1 Juli ya. Dengan jurnal beban bunga obligasi ya sebesar 4.614. Kemudian hutang bunga obligasi itu sebesar amortisasi diskonnya, kemudian pada kas itu kas sebesar yang dibayarkan. Itu jurnal pada saat pembayaran bunga yang pertama
dan pencatatan amortisasi diskon, yaitu tanggal 1 Juli. Nah, nanti beda kalau misalkan misalkan bunga itu dibayar setiap kuartal. Nah, bagaimana kalau dibayar setiap kuartal? Berarti setahun, satu kuartal itu kan 4 bulan. 4 bulan. Berarti setahun itu membayar berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. 4 kali 3, 12. Berarti kalau ketentuannya misalkan bunga dibayar setiap kuartal, maka nanti dikalikan 3. Jadi setahun itu ada 3 kali pembayaran bunga. Berarti kalau 5 tahun jumlah seluruhnya ada 5 kali 3 sampai 15. Itu kalau kuartal. Bagaimana kalau misalkan bunga dibayar setiap triwulan? Nah, kalau triwulan berarti setiap 3 bulan itu membayar bunga. Maka setahun itu membayar 4 kali. 4 kali. Kalau misalkan umur utang obligasinya adalah 5 tahun, berarti 5 dikalikan 4. Kenapa? Karena setahun itu membayarnya 4 kali. Kalau 5 tahun berarti 5 kali 4 sama dengan 20 kali pembayaran bunga. Nah, di sini dalam contoh ini adalah bunga dibayar 2 kali dalam setahun, maka karena 5 tahun maka 5 kali 2, maka menjadi 10 kali pembayaran bunga. Gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah pembayaran jurnal untuk mencatat bunga yang akan dibayar setiap akhir periode. Biasanya akhir periode kan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, ini jurnal penyesuaian yang dibuat adalah berkaitan dengan bunga yang akan dibayar. Nanti bunga itu akan dibayar pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, jurnalnya adalah beban bunga obligasi. Jadi tetap kita menghitung mencatat sebagai beban. Kemudian pada hutang bunga obligasi, pada utang obligasi. Kenapa ini muncul utang obligasi? Karena belum dibayar. Maka tanggal 31 Desember itu masih berupa hutang. Nanti tanggal 1 Januari itu sudah dibayar, berarti pada kas, gitu ya. Nah, tadi kalau obligasi diterbitkan dengan diskon. Nah, sekarang bagaimana kalau utang obligasi itu diterbitkan dengan premi? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Perusahaan menerbitkan $100.000, sama ya. Tingkat suku bunga obligasinya adalah 8%. Nih, 100.000, 8% per tahun. Dan bunga di tanggal 1 Januari 2011. Nilai jatuh temponya tanggal 1 Januari 2016. Berarti 5 tahun. Bunga dibayar setiap 1 Juli, 1 Januari. Berarti bunga dibayar 1 tahun itu membayar 2 kali, atau setiap 6 bulan sekali itu membayar bunga. Dan investor itu membutuhkan tingkat suku bunga efektifnya ya itu sebesar 6%. Jadi tingkat suku bunga efektif lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga obligasi. Nah, ini kan lebih kecil. Dan sekarang kita menghitung profitnya. Berapa profitnya? Apakah muncul premi ataukah muncul diskon? Tadi kalau tingkat suku bunga tingkat suku bunga efektifnya lebih besar dari tingkat suku bunga obligasi, muncul diskon. Sekarang kalau tingkat suku bunga efektif lebih kecil dari tingkat suku bunga obligasi, maka muncul premi. Nah, sekarang kita lihat. Nilai jatuh temponya adalah sebesar 100.000. Kemudian kita mencari present value ini sama ya, karena 6% dibayar 6% itu per tahun, dibayar setiap setengah tahunan, maka 6% itu dibagi 2. 6% dibagi 2 sama dengan 3%. Nah,
3%. Jadi nanti ke kanan itu 3%. N-nya 5 tahun dibagi 2 kali, maka ke bawahnya adalah 10. Nah, nanti kita lihat N-nya 3, I-nya 3, kemudian N-nya 10. Nah, kita cari dari tabel ketiga ya. Nah, kita cari dulu tabel 3. Nah, ini tabel 3. I-nya adalah 3, kemudian N-nya 10. Nih 10. Ketemu 0,74 sekian. Nah, ini. Maka 0,74 sekian kita cari, kita tulis di sana. Bentar. Ini sabar ya. Nah, ini 0,74 sekian. Kan ini dari tabel 3 ya, bukan tabel 6. Tapi dari tabel 3 0,74 sekian. Jadi ke kanannya 3, ke bawahnya 10. Kemudian kita mencari present value dari yang interest payable. Jadi tadi kan tingkat suku bunga obligasi adalah 8%. 8% kali 100, nilai nominalnya 100.000, maka 8% kali 100.000 ketemu 8.000. Karena dibayar 2 kali, maka jadi 100.000 kali 8% dibagi 2, maka ketemu 4.000. Nah, sekarang kita cari asal dari 3,53 sekian, itu kita ambilkan dari tabel yang kedua. Tabel 4 ya. Kita lihat tabel 4. Tabel 4. Tabel 4. Jadi ke kanannya bentar ya. Nah, ini kita besarkan dikit. Ke kanannya 3, ke bawahnya 10. Nah, ini ketemu 8, tadi 8 ya. Ini enggak jelas soalnya tulisannya kecil. 8,5 sekian. Nah, itu kita cantumkan di sana tadi. 8,5 sekian. Nah, 8,53 sekian. Nah, itu jadi tabel 4. Nah, sekarang kita kalikan, kemudian kita kurangkan. Jadi jumlah nilai jatuh temponya adalah 100.000, kemudian proceed dari pada saat penjualan adalah 108 sekian. Maka nilai jatuh temponya lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai penjualan atau nilai pada saat penerbitan. Karena nilai jatuh temponya lebih kecil, maka muncul premi. Nah, ini adalah premi ya. Jadi premi itu muncul kalau nilai jatuh temponya lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai pada saat dijual atau diterbitkan. Nah, kemudian setelah kita mencari berapa proceed pada saat penjualan obligasi, utang obligasi, maka kita mencari tabelnya ya. Tabelnya inilah tabel amortisasi premi. Tabel amortisasi premi. Tabel amortisasi premi. Nah, ini dengan suku bunga obligasi 8% dan suku bunga interestnya adalah 6%. Sama, tabelnya sama ya, di tanggal, jumlah kas yang dibayarkan, beban bunga, amortisasi premi, dan nilai yang ditetapkan pada hutang obligasi. Nah, nilai yang ditetapkan pada hutang obligasi pada saat penerbitan adalah sebesar, tadi sudah kita hitung 108. Ini 108.
Nah, 18. Kemudian kita menghitung ini 18. Kita menghitung beban beban yang dibayarkan adalah nominal dikalikan dengan tingkat suku bunga obligasi dibagi 2 karena setahun itu membayar 2 kali. Kemudian beban bunga adalah nilai yang ditetapkan, nilai utang obligasi yang ditetapkan, pada utang obligasi pada saat sebelum pembayaran atau pembayaran terakhir dikalikan dengan tingkat suku bunga efektif, kemudian dibagi 2, maka ketemu 3,256. Kemudian kita mencari berapa amortisasi premi. Preminya adalah kita kurangkan antara beban kas yang dibayarkan dikurangi dengan beban bunga, maka ketemu jumlah amortisasi premi. Nah, sekarang kita mencari saldo akhir. Berapa nilai yang ditetapkan pada utang obligasi adalah nilai yang ditetapkan pada utang obligasi akhir sebelum pembayaran sekarang. Jadi sebelum pembayaran sekarang dikurangi dengan amortisasi premi. Ingat tadi kalau misalkan untuk mencari nilai yang ditetapkan pada utang obligasi, kalau seandainya muncul diskon, maka itu ditambahkan. Jadi nilai yang ditetapkan pada akhir pembayaran sebelumnya ditambah dengan amortisasi diskon. Tapi untuk menghitung berapa nilai yang ditetapkan pada utang obligasi apabila pada saat penjualan itu muncul premi, maka itu dikurangkan. Jadi nilai yang ditetapkan pada utang obligasi pada pembayaran terakhir dikurangi dengan amortisasi premi ya. Nah, sekarang kita menghitung sampai dengan pembayaran terakhir pada pembayaran yang ke-10. Nah, jumlah nilai yang ditetapkan pada akhir pembayaran yang ke-10 ini sebesar nilai nominal. Ya, sebesar nilai nominal. Jelas ya, jadi ini menjadi 10 kali pembayaran karena tadi M-nya 5, setahun bayar 2 kali, maka 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti ini 10 kali pembayaran. Ingat kalau misalkan ini kan 10 kali, kenapa 10 kali pembayaran? Karena setahun bayarnya 2 kali. Nah, bagaimana kalau tadi bunga dibayar setiap kuartal, maka 5, karena setahun itu ada 3 kuartal, maka 5 kali 3, maka di sini adalah 15. Bagaimana kalau misalkan pembayaran itu dibayar setiap triwulan, maka karena setahun ada 4 triwulan, maka 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi nanti pembayaran sampai 20 kali pembayaran. Nah, sekarang kita sudah membuat tabelnya, kita buat jurnalnya. Jurnal yang pertama adalah membuat jurnal pada saat penerbitan, yaitu tanggal 1 Januari 2011, yaitu jurnalnya adalah kas sebesar nilai profit pada saat penjualan ya. Nilai yang ditetapkan pada saat penjualan, kas pada utang obligasi sebesar yang sudah kita hitung tadi menggunakan tabel ya. Kemudian jurnal kedua, kita menghitung jurnal pada saat pembayaran bunga yang pertama dan amortisasi diskon, yaitu jurnalnya adalah beban bunga obligasi. Beban bunga obligasi ini pada saat tanggal 1 Juli ya. Ini tanggal 1 Juli. Maka beban bunga obligasi sebesar beban bunga ini 3,256 pada hutang obligasi sebesar amortisasinya, kemudian pada kasnya adalah sebesar 4.000. Jadi ini pada kas. Ini jurnal pada tanggal 1 Juli 2011. Nanti untuk selanjutnya sama, jurnalnya sama, cuma nanti jurnal setiap kali pembayaran bunga, baik setiap tanggal 1 Juli
atau 1 Januari, jurnalnya sama, cuman angkanya saja yang berbeda ya. Angkanya berbeda. Nah, kemudian kita membuat sebenarnya ini jurnal yang terakhir ya. Jadi jurnal terakhir adalah sebelum pembayaran bunga. Pada pembayaran bunga yang kedua, atau jurnal tanggal 31 Desember. Setiap tanggal 31 Desember kan membuat laporan keuangan. Nah, sebelum membuat laporan keuangan pasti membuat jurnal bunga yang akan dibayar. Angkanya kita ambilkan dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, nanti seperti itu bunga yang akan dibayar masih berupa hutang. Nah, nanti pada tanggal 1 Januari hutang itu akan dibayarkan, maka pada kas. Kemudian di sini ada tugas, ya tugasnya soal itu persis dengan contoh ya. Cuman di sini yang saya ganti adalah tingkat suku bunga obligasinya. Tingkat suku bunga obligasi ini 10%. Kemudian tingkat suku bunga efektifnya adalah ada 2 macam. Yang pertama adalah 8%, yang kedua 12%. Nah, bunga dibayar setiap annually. Jadi dengan with interest payable annually. Jadi bunga itu hutang beban bunga dibayar setiap annually apa? Setiap tahun. Nah, berarti nanti kalau setiap tahun berarti misalkan 5 tahun berarti hanya membayar 5 kali pembayaran bunga. Nah, itu nanti silakan dikerjakan. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.